Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang pagi menjelang siang. Alhamdulillah kita semua dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Besar harapan sampai keberangkatan ke tanah suci dan kembali dari ibadah dalam keadaan yang sama, dalam keadaan sehat, afiat, terutama yang namanya menjelang keberangkatan. Karena jangan ada suatu hal yang menjadi gangguan gara-gara faktor kesehatan. Dan kita prihatin dan kita doakan bagi yang isi doanya belum keluar. Jadi kita upayain, kita doakan mereka semua agar dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peraturan yang model istiqomah dari tahun kemarin seperti ini. Malah tahun kemarin kita bersedih yang diputuskan sampai nggak bisa berangkat. Dan karena dia yang namanya berat, yang namanya kena apa? Iya, gagal ginjal bahasanya yang kemarin. Jadi kita berdoa sama-sama agar semuanya dimudahkan Allah, disehatkan Allah, dan yang paling utama adalah olahraga dirajinin, makan yang stabil, dan banyak kita berpuasa. Karena puasa sumu tasihhu. Bila banyak kamu puasa, kamu sehat. Jadi kita wajib upayain, kita berdoa agar supaya semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kesanjungan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sampai kepada pertemuan yang kesekian kali yang menjelang tentunya pengakhiran daripada manasik kita. Mudah-mudahan semuanya nggak ada hambatan apa-apa, terutama cuaca, terutama yang namanya mau Imlek, mau Goki Pacai yang kebiasaannya banyak hujan. Kita berdoa agar minggu begini dikurangin hujan, agar supaya nggak ada gangguan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam yang Subhanahu wa ta'ala yang dari beliaulah kita semua dimudahkan Allah. Bapak Ibu sekalian, sampai kita kepada adapun jikalau ia muhrim umrah, halaman 17 baris keempat dari bawah. Halaman 17 baris keempat dari bawah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, kita yang namanya berhadiah baca Fatihah kepada guru-guru yang telah mendahului kita dan keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi khulafa'ir rasyidin wa immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din, khususan ila ruhi walidi Haji Muhammad Ma'mun bin Haji Abdul Rahim wa walidi Haji Abdul Rahim bin Haji Abdullah wa jadi Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad Zain wa jadi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad Zain, ila Syekhina Kiai Haji Usman Perak bin Muhammad Rawi wa Syekhin Masyayikhina Kiai Haji Abdul Majid bin Haji Abdul Rahman wa Syekhina Kiai Haji Muhajirin Amsar, ila Syekhina Ismail Uthman Zain Yamani, ila Syekhina Yasin Isa Fadali, ila Syekhina Sayyid Muhammad Alawi Abbas Al-Maliki, ila Syekhina Taha Abdul Wasi Al-Barakati, ila Syekhina Ahmad Jabir Jubran Al-Yamani, ila Syekhina Kiai Haji Ahmad Daman Huri Arman Al-Bantani, ila Syekhina Abi Alawi Sayyid Hamid Arqam, ila Syekhina Kiai Haji Sirajuddin Trenggalek, ila Syekhina Hasan Masyad Al-Yamani,
ila Syekhina Kiai Haji Idris Kamal Palimana, ila Syekhina Kiai Haji Abdul Wahhab bin Haji Abdul Samad, wa Syekhina Kiai Haji Muhammad Najihun bin Hud, ila Syekhina Kiai Haji Siddiq Daud Silillahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi fi daraini amin. Adapun jikalau ia muhrim umrah, ini kita rubah sedikit. Adapun jikalau ia ihram umrah, artinya dia datangnya niatnya niat umrah. Lalu kita lihat, maka ia tawaf rukun umrah. Yang pertama, ingat tawaf rukun umrah. Disampai ke masjid, langsung kita melakukan tawaf. Keseluruhannya ini jangan terbebani Bapak Ibu sekalian, karena kita berkelompok. Kita bareng-bareng. Masuk ke masjidnya bareng-bareng, mau tawafnya juga bareng-bareng. Yang penting kita sama berdoa agar supaya semuanya teman kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kata buat teman-teman ini kita upayain, kita bimbing dari A sampai Z. Jadi nggak ada cerita pakai dilepas. Jadi yang namanya Bapak Ibu sekalian dari mulai niat umroh ke, niat haji ke, hampir rapi yang namanya sa'i cukur, selesai doa, itu baru kita pulang, kita upayain juga bareng-bareng. Kalau perlu masuk ke lift bareng-bareng. Ya kita upayain biar supaya benar-benar terasa Bapak Ibu sekalian dibimbing, ditemani. Karena bukan menjelekan teman-teman, karena banyak teman-teman yang jamaah hanya diajak ke Jarona. Begitu tawaf sampai di masjid, tawaf masing-masing. Ini yang kita sedih. Jadi giliran mau berangkat orang dibimbing, tapi begitu sampai di masjid, tawaf masing-masing. Saya nggak pernah melakukan seperti itu. Kalau dia mau mandiri, lain ceritanya. Karena kita sudah atur sedemikian rupa agar supaya dia biasa bisa mengerjakan sendiri. Tapi kita nggak bakalan jamaah itu dilepas sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang kita upayain agar kenyamanan Bapak Ibu sekalian sebelum berangkat sudah terasa. Malah teman-teman dari tahun-tahun yang beberapa tahun yang lalu mereka begitu rapi manasik, alhamdulillah. Belum berangkat tapi udah terasa nikmat, udah paham kita. Jadi begitu berangkat memang sudah akrab dari rumah masing-masing, manasik masing-masing udah biasa, jadi udah nggak kaget lagi. Seolah-olah kayak kampungnya pindah. Kenapa kampungnya pindah? Karena jamaah di atas 100. Dan kita di sana zaman yang dulu belum banyak rumah besar, kita satu rumah full dari bawah sampai ke atas orang kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian naik ke atas ketemu di semuanya teman-teman semua. Begitu masjid dekat dengan tempat hotel pondokan kita, ya rame-rame kita di situ semua. Jadi seolah-olah kayak kampung kita pindah. Maka Bapak Ibu sekalian kita upayain sedemikian rupa agar Bapak Ibu sekalian dalam keadaan nyaman. Dalam kerukunannya yang luar biasa. Saking dia akrabnya Bapak Ibu sekalian, jamaah saya 2009. Kemarin penutupan pengajian, dia silaturahmi ke sini. Dari 2009 dia pulang haji. Pengajiannya jalan terus.
pertemuannya jalan terus, keakraban dari mulai berangkat sampai pulang sampai sekarang. Itu yang terjadi karena bapak ibu sekalian merasa dengan teman-teman kayak keluarga sendiri. Dia rasa ingin tahu yang namanya keluarga. Maka di sini bapak ibu lihat kembali, adapun jikalau ia ihram umrah, maka ia tawaf rukun umrah, kemudian sa'i umrah hingga selesai umrahnya. Maksudnya rapi sa'inya. Kalau udah rapi sa'inya, dia apa? Dia tahallul. Kita sampai bapak ibu sekalian, sampai rapi di Marwah, terakhir putaran sa'i, doa ramai-ramai bareng. Udah rapi doa, baru tahallul. Baru saling mentahallulkan. Bapak ibu sekalian, kita lihat. Dan sunnah ittiba bagi orang laki-laki di dalam tawaf. Ini ingat, yang ittiba adalah laki-laki dalam tawaf. Juga enggak semua putaran. Di dalam tawaf itu, yaitu bahwa ia membuka pundaknya yang kanan. Jadi yang namanya ittiba, bagaimana Bapak Ibu lihat sekalian, 90% jamaah kita kalau dia ihram pasti ittiba. Pasti pundaknya diapain? Dibuka. Padahal itu kalau mau romal saja ittiba. Kalau nggak mau romal, apalagi kalau kebetulan musim dingin. Jadi gerembongin yang namanya kain ihram. Tapi yang paling utama yang saya katakan pengajian yang kemarin, yang namanya sembahyang, jangan kita ittiba. Ittiba sunnatnya waktu tawaf putaran pertama, kedua, ketiga. Kalau sembahyang kita pundak dibuka, hukumnya makruh. Tapi kita jamaah kita, Bapak Ibu awasin, 90% jamaah itu ittiba kapan aja, ittiba aja kapan aja. Ini yang memang kita nggak bisa berbuat banyak, karena lihat orang kerja begitu, kita ngikutin aja orang kerja begitu. Nggak lihat dasarnya lagi, kagak. Sebenarnya kita mesti punya pegangan sendiri. Malah saking ramainya begitu, kalau kita nggak ittiba kita ditegur, kok pakai ihramnya begitu sih? Ya kita sembahyang, kita gerembongin, ditegur, kok nggak diittibahin sih? Yang ittiba sunnahnya mau putaran tawaf pertama, kedua, ketiga. Lewat dari itu enggak. Nanti ittiba juga dari mana ke mana nanti akan saya ceritakan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya ittiba adalah khusus buat laki-laki, yaitu ia membuka pundaknya yang kanan. Dan sunnah romal 3 kali dari permulaan tawaf, yaitu bahwa ia segerakan jalan dengan pendek langkah. Dan saya ceritakan pengajian kemarin, yang Betawinya bahasanya ngingking. Jadi jalannya dicepatin, langkahnya dipendekin. Namanya romal. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak dari mulai kita tawaf sampai akhir. Kita sunnah ittiba dari Hajarul Aswad, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika. Insya Allah udah dilancarin, yang kemarin dibacain doa putaran tawaf. Sampai dia ke Rukun Yamani. Rukun Yamani ke Hajarul Aswad tidak dia romal. Tidak dia diperintah ningki. Karena kemarin saya ceritakan, mungkin belum teringat, belum terlintas. Kenapa sih disunahkan romal? Kenapa sih disunahkan ningki? Karena biar kelihatan Islam itu gagah, seger. Karena asbabul wurudnya, sababnya diperintahkan ngingki orang-orang muhajirin dari Mekah hijrah ke Madinah mau umroh. Mereka udah tinggal di Madinah mau umroh. Orang musyrik Mekah bilang, besok kita tonton jamaah yang kondisinya letoy, lembek.
Karena Madinah terkenal dengan humma, dengan malarianya Madinah, yang namanya malarianya Madinah itu terkenal. Padahal Rasulullah doakan di Madinah, pindahin yang namanya wabaknya, malarianya ke Juhfah. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya gara-gara itu. Lalu mereka menonton, di mana nontonnya? Ya di luar Masjidil Haram. Dan arahnya dia adalah dari kita mulai istilam Allahu Akbar Hajarul Aswad, terus ke pintu Ka'bah, terus ke rukun Iraqi, rukun Syami, lalu kita ke mana? Yang namanya Mizab, Pancoran Mas. Dan mereka adanya di Jabal Ka'bah, nontonnya, ngelihat. Lalu sampai kita rukun Yamani, arah sebaliknya udah nggak ada yang ngeliatin lagi, maka nggak disunahkan romal. Jadi biar tahu jelas romal asbabul wurudnya, sebab-sebab dipindahkan romal itu. Dan juga laki-laki, perempuan jangan. Dan romal ini adalah kerjaannya romal adalah membuka pundak yang kanan, dan sunnah romal 3 kali daripada permulaan tawaf, yaitu bahwa ia segerakan jalan dengan pendek langkah yang namanya ngingki. Ini juga Bapak Ibu sekalian perhatikan, bila kondisinya kagak bejejel, kita diperintahkan romal kalau kondisinya nggak padat. Kalau kondisinya jalannya nyantai, nggak padat, disunahkan romal. Tapi kalau kondisinya bejubel, banyak, mengganggu orang, kagak disunahkan romal. Makanya tadi yang namanya ittiba itu mau ngapain? Mau tawaf, itu yang apa? Yang dia ada sa'inya. Yang namanya romal, ngingking, tawaf yang ada sa'inya. Kalau tawaf nggak ada sa'inya, nggak boleh romal, nggak diperintahkan. Karena asal muasalnya orang datang dari Madinah, sahabat dari Madinah datang mau umroh, berarti dia dalam keadaan ihram. Tapi kalau dia memang mau tawafnya tawaf rukun, diperintahkan. Tapi kalau enggak, disunnahkan setelah tawaf itu yang namanya sa'i, itu enggak diperintahkan ngingking, enggak diperintahkan romal. Jadi Bapak Ibu sekalian, gampang, insya Allah nanti waktu praktek melontar dikasih tahu caranya. Posisinya dari sini sampai sini, dan romalnya sekian putaran ngingkingnya, biar supaya Bapak Ibu sekalian jelas. Dan bila ada yang usil, kita bisa sekedar kita beri jawaban mereka, jangan sampai dia menganggap kita nggak ngerti. Bapak Ibu sekalian, kita lihat lanjutannya. Dan sunnah keduanya di dalam. Dan sunnah keduanya di dalam tawaf yang ada sa'i. Jadi sunnah romal tawaf yang ada sa'inya. Kalau nggak ada sa'inya, kagak diperintahkan. Yang namanya romal ngingki. Artinya kalau tawaf sunnah nggak diperintahkan yang namanya romal, nggak diperintahkan yang namanya ngingki. Dan sunnah di dalam tiap-tiap tawaf membaca doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka kita sengaja pakai kitab manasik ini yang tiap posisi doanya masing-masing. Tapi sekali putaran doanya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi gampang buat Bapak Ibu sekalian menghafalkannya. Kalau yang biasa tiap putaran lain doanya, tiap putaran lain doanya. Kalau ini setiap putaran doanya itu juga. Pertama, yang namanya mulai Allahumma imanan bika. Lalu kedua, yang namanya pintu Ka'bah. Allahumma hadal baita baituka wal harama haramuka. Yang kedua, tiap-tiap rukun Iraqi. Yang namanya a'udzubika minasyakki wasyirki wasyikak. Yang namanya pancoran mas, Allahumma adzillani tahta dzilli arsyik yauma la dzilla illa dzillu,
Rukunnya rukun Syami adalah Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dzamban maghfura. Sampai rukun Yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setiap putaran doanya itu, insya Allah Bapak Ibu sekalian nggak terlalu sulit yang namanya tawaf. Karena saya sendiri, Bapak Ibu sekalian sering melakukan umroh dengan anak-anak. Lalu anak-anak itu sudah dilatih yang namanya tawaf. Jadi anak-anak itu kita suruh tawaf masing-masing. Kebetulan ada pembimbing travel. Dia bingung kok bisa sih dilepas suruh tawaf masing-masing. Nah, berapa susahnya? Karena putarannya seperti tadi. Dan yang perlu diperhatikan adalah cara-cara tawafnya. Jangan melanggar yang namanya tawafnya. Nanti putarannya kagak sah. Itu yang perlu diingatkan. Jadi yang namanya Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya rukun Iraqi dengan rukun Syami, itu ada jalan tembus yang namanya pancoran emas. Jadi dia bisa melintas kagak ke pancoran emas lagi. Kalau dia mau cepet, kalau kondisinya nggak seperti sekarang. Kalau sekarang dia pakai pintu, udah nggak bakal bisa lagi masuk, dia nyobos. Yang penting dia aturan main. Yang kedua, mengirikan Ka'bah itu syarat. Jangan sampai nggak mengirikan Ka'bah. Lalu mulainya dan mengakhirinya itu mesti tahu persis. Karena kalau dulu Bapak Ibu sekalian, dibikin orang semuanya nunduk kalau mau mulai tawaf. Kalau mau akhirin tawaf semuanya nunduk. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulain Hajarul Aswad ada garis panjang. Jadi orang mulainya adalah pas garis. Jadi mulai dia nunduk aja, ngakhirin dia nunduk aja. Padahal aturan main fikih yang namanya Hajarul Aswad itu pojokan Ka'bah. Pojokan itu tinggal mau lihat sudutnya kemana. Kalau dia ambil katakan Hajar Aswad, Hajar Aswad sebelah sini. Jadi yang namanya pojokannya bisa lurus kemari, bisa lurus kemari, bisa ke sini. Itu namanya rukun. Yang penting kita mulain di lempengan mana. Mengakhirinya tempat kita mulain. Maka perlu siapa saja tawaf, nunduk ke bawah, waktu bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah begitu mengakhiri nunduk ke bawah, itu jangan sampai kurang langkahnya. Setengah langkah kurang, kagak sah tawafnya. Jangan satu langkah, setengah langkah kurang, gak sah tawafnya. Jadi itu aturan main. Maka buat Bapak Ibu sekalian, kita biasa nemenin jamaah. Nggak mau nyusahin jamaah, nggak mau ngerepotin jamaah. Maksudnya, kita mulain dan mengakhirin. Kalau mulain, kita agak dekat dari setar. Kalau ngakhirinnya, kita lewatin. Agar supaya nggak ada cerita yang kurang daripada langkahnya. Itu aturan main. Karena kalau kita yang bawa depan, mulain kita depan pojokan sini. Pas sampai pojokan kita langsung muter. Yang belakang sampai nggak? Yang belakang nggak sampai. Maka kita punya teknik sendiri. Jadi yang belakang agar sampai, kita lewatin garisnya. Posisi yang paling belakang udah ngelewatin tadi mulain, baru kita belok. Karena semuanya begitu ngakhirin beloknya kemana? Ke yang namanya Maqam Ibrahim. Yang namanya tempat kita sembahyang sunnatul tawaf di Maqam Ibrahim. Itu adalah tempat terminalnya tawaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, bila kebetulan yang saya katakan di manasik yang awal,
bila kebetulan ketinggalan, jangan panik, tenang aja. Ikutin alurnya saja. Kita tahu tadi mulanya sampai kita akhirin. Nah begitu kita akhir 7 kali muter, udah yakin kita 7 pul, kita nengok ke kanan, kita ke Maqam Ibrahim. Kelihatan teman-teman kita semuanya. Karena seluruh jamaah, terutama ibu-ibu, itu pakai mukenanya, jubahnya jubah seragam khusus. Bukan seragam dari pemerintah yang namanya jubahnya warna putih. Karena kita jubahnya pakai warna yang sengaja bunga-bunga dan warna. Jadi kita lihat bunganya dan kita pilihin ke jamaah, mau yang mana bakal mukena besok, jubah besok. Mau ini, mau ini, mau ini. Tinggal jamaah pilih ya, saya mau yang ini. Udah kita putusin yang kemauan dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu di Pondok Gede juga belum sampai naik pesawat, udah tahu ini rombongannya. Kenapa? Dengan pakai mukenahnya, dengan pakai jubahnya. Maka kalau perlu latihan tawaf nanti di Anida itu sudah pakai seragam yang namanya mukenahnya. Ini yang perlu sekali buat perempuan. Jangan cuma satu jubahnya. Jatah dari kita seorang satu. Alangkah baiknya 2-3 orang satu cadangan. Kapan-kapan dicuci ada gantinya. Karena kapan aja, di mana aja pakai jubahnya itu. Maka sering jamaah itu keluarganya protes. Koma setiap melihat pakai jubah itu aja sih. Setiap lihat di video jubahnya itu aja sih. Karena jubah itu sangat mendukung sekali bapak-bapak sekalian ngelihat teman, kenal teman. Jadi kenal teman dengan apa? Dengan jubahnya. Begitu tadi saya katakan bapak, ibu yang namanya ketinggalan tawaf. Jangan panik, harus terus. Rapi 7 nengok ke kanan. Dan ada apa? Ada yang namanya buat kita dibimbing, yang namanya dia dengerin doanya. Dari yang bawah, yang membimbing tawaf, itu yang mulain doa, Bapak Ibu tinggal ikutin. Itu ada apa? Ada mikrofonnya, tinggal bilangin aja saya ada di sini, saya ketinggalan. Kalau udah rapi nggak ketemu. Tapi ini hal yang nggak akan terjadi. Karena perangkatnya kita udah kasih semua buat jamaah. Jangan sampai ada suatu hal yang membingungkan dia sendiri. Karena yang sering saya katakan Bapak Ibu sekalian, di rumah nggak pernah berselisih sama istri. Tapi gara-gara di Mekah jadi berselisih sama istri. Kenapa? Karena di Mekah itu Masjidil Haram, tiangnya semuanya sama. Pintu masuk semuanya sama. Maka di sini yang perlu diingat, pintu masuk ada nomornya. Kalau nggak mau lihat pakai nama pintunya, nomornya aja. Kalau masuk pakai nomor sekian, keluar nomor sekian lagi. Dan tiang sama. Kadang-kadang suami istri lu nungguin di sini ya. Ya Pak, dia mau ada sesuatu. Si istri nungguin aja. Si laki begitu balik, karena lihat tiangnya sama, mana bini gua nggak kelihatan. Gua cari seru di sini nggak ada, padahal mah dia yang salah. Karena tiangnya sama. Makanya kita udah kasih resepnya buat si jamaah. Jangan lupa ya jami'an nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' baini wa baina istriku tersayang. Jadi kita nggak pakai ribet-ribet. Jadi itu kita udah kasih, udah perangkatnya udah dikasih semua buat jamaah. Jadi jangan panik, jangan bingung. Sana terjadi, tinggal baca aja. 2 kali baca aja udah kelihatan. Ya jami'an nas liyaumin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' baini wa baina.
Jangan ini sendal aja ketinggalan pulang begitu, ya Allah sendal gua bacain, gua cariin, tahu-tahu ketemu, iya fotoin sendalnya, alhamdulillah ya jami'an nas, sendal yang ini nih ketinggalan begitu Pak, ada masih sendalnya. Iya, makanya kalau ada punya modal, insya Allah kapan aja diperluin kagak bingung. Ya, yang penting yang apa? Yang namanya resep ya jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhul mi'ad. Udah yakin. Karena saya sendiri itu cukup banyak yang dikasih untuk dia membiasakan untuk mencari apa saja yang hilang dengan ya jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhul mi'ad. Yang saya ceritakan Bapak Ibu sekalian, apa? Anak saya STNK-nya hilang, ketinggalan, jatuh di bank, dia ke mall. Begitu pulang nggak bisa keluar motornya, nggak bisa keluar. Sampai di fotonya, di video callin tuh fotonya baru bisa keluar yang namanya STNK-nya. Lalu sore ada yang nganterin. Kenapa? Ya jami'an nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' baini wa baina. Jadi Bapak Ibu sekalian, perangkat kebutuhan Bapak Ibu sekalian kita udah siapin semuanya. Insya Allah jangan panik, itu aja. Syaratnya Pak, syaratnya jangan panik. Karena di sana pintu semuanya sama, tiang semuanya sama, hiasan semuanya sama. Tapi kita udah atur sedemikian rupa. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, di sinilah dan sunnah di dalam tiap-tiap tawaf membaca doanya. Dari mulai Hajarul Aswad Allahumma imanan bika sampai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kira sudah dia sampai di yang namanya doa terakhir putaran tawaf. Bapak Ibu sekalian, dan sesudah tawaf sunnah membaca doa multazam. Jadi rapi tawaf, sunnah membaca doa multazam, dan sunnah sembahyang 2 rakaat sunnatul tawaf di belakang makom Ibrahim, yaitu tempat Imam Syafi'i sembahyang. Kemudian maka ia membaca doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rapi tawaf 7 kali putaran, sembahyang di makom Ibrahim, lalu rapi sembahyang doa. Habis doa makom Ibrahim, doa sunnah tawaf, doa langsung multazam. Ini Bapak Ibu sekalian tinggal ngaminin. Tadi yang namanya kita mikrofon ada di kantong masing-masing pakai handphone, itu tinggal tinggal ngaminin. Tapi kalau giliran tawafnya hanya berdua sama istri, ya siapa yang doa kalau bukan kita sendiri. Kalau kita jamaah tinggal ngaminin aja. Dan kita sengaja Bapak Ibu sekalian, udah rapi kita doa, kita persilakan untuk doa dengan niat masing-masing. Karena yang dihajatkan butuh si jamaah, aku untuk didoain kita nggak tahu. Kalau secara umum kita ajak berdoa, aminin. Tapi giliran khusus, tolong berdoa dengan niatnya masing-masing. Karena yang saya katakan di muqaddimah manasik, kita bisa jadi munafik gara-gara pergi umrah atau pergi haji. Orang minta doa, kita jawab iya, tapi di sono kita nggak doain. Kita mau ngingetin orang segini banyaknya, nggak mungkin keingetan. Makanya kita sengaja doa gabungan. Jadi bagaimana Allah sampaikan kami di sini, sampaikan seluruh yang minta doa. Allahumma kama ballaghna fi hadzal maqamis syarif baligh man awsana wastawsana bid-du'a. Untuk menghilangkan semuanya, jangan sampai kita munafik.
Begitu salam Rasul, assalatu wassalamu ala ya Rasulullah, ala man awsona wastawsona bisalam. Yakin kagak munafik, karena kita udah sampein. Karena kalau tadi jumlahnya sekian banyak, nggak mungkin. Siapa saja orangnya nggak mungkin bisa nyebutin satu-satu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah doa ini adalah selesai daripada tawaf, doa sunnah tawaf, doa maqam Ibrahim, doa multazam, dan doa yang secara umum kepada keluarga. Jadi sunnahnya di mana? Di maqam Ibrahim. Jangan di belakang maqam Ibrahimnya sekali, nggak mungkin. Karena jangan musim haji. Di luar musim haji itu tempat yang penuh, yang berjubel. Jadi agak jauh sedikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya katakan, gunanya seragam, kita bisa ngelihat teman kita di mana. Kita tahu, oh di sini teman-teman kita semuanya. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah kita semua doa rapi, kita pasti yang namanya jalan sekian jauh, muter 7 kali muter, siapa aja orangnya haus. Siapa orangnya? Pasti haus. Nah dalam haus ini kita disunnahkan minum air zam-zam beserta membaca doanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya sengaja setiap manasik itu teman-teman semua kita suguhin air zam-zam, walaupun dengan gelas yang kecil, karena gelas ini juga buat Bapak Ibu sekalian nanti kalau pulang buat ngasih air zam-zam, gelasnya seperti apa modelnya. Kita sengaja Bapak Ibu sekalian kita suguhin yang namanya zam-zam, ntar kita baca minum, kita doa bareng-bareng agar supaya terbiasa yang namanya minum air zam-zam doanya. Jadi mohon maaf, emang gelasnya kecil, ukurannya cuma segitu. Dan ini perlu dipersiapkan kapan-kapan nanti pulang insya Allah. Dan jangan bingung, kalau sudah rapi pulang nanti kumpulin, nanti ada saudara yang belakang terbang lagi, haji kasih dia pakai. Jadi jangan bingung apa, ya ini gelas sekali pakai doangan, jangan sekali pakai. Nanti pulang haji berangkat umroh, Ramadan berangkat umroh, atau keluarga ada yang berangkat umroh, berangkat haji, kasih ini gelas. Karena ini gelas spesial buat minum zam-zam. Tapi kalau di Arab ini gelasnya buat minum gahwa. Dan kita lihat di belakang doa minum zam-zam. Kalau nggak salah kemarin halaman 32 yang namanya doa minum air zam-zam. Di situ hanya tertera ma'u zam-zama lima syuribala. Nggak ada doanya di situ. Yang ada hanya ma'u zam-zama lima syuribalahu. Ini adalah hadisnya. Air zam-zam itu diniatkan untuk apa saja. Diniatin apa saja. Maka yang paling penting kalau buat saya untuk menerapkan dalam keluarga, anak yang baru belajar puasa, minum terakhir kita kasih zam-zam, agar supaya enggak ribut, haus nanti siang. Karena ma'u zam-zam lima syuribalah, tergantung yang minumnya. Maka guru saya ceritakan, banyak yang minum setelah orang besar. Begitu dia minum rasanya rasa susu. Yang lain minum lagi rasanya rasa madu. Kenapa demikian? Karena di Arab itu dulu yang namanya minum zam-zam nimba sendiri. Dan nimbanya itu ada ember tarikan timbanya. Jadi yang nimba minum zam-zam, dia minum kan kagak habis ember begitu. Nah yang belakang lihat ada zam-zam minum aja. Itu rasanya masing-masing, rasanya macem-macem.
Tergantung niat yang apa? Niat yang minumnya. Maka saya sering ceritakan sama jamaah, saya alhamdulillah lama di Arab. Saya nggak berani wudhu pakai air zam-zam kecuali lagi pilek. Kalau pilek baru saya berani wudhu pakai air zam-zam. Kenapa? Karena niat obat. Niatnya niat apa? Niat obat. Jadi waktu istinsar. Dan minumnya kita niat obat. Karena yang namanya zam-zam, doanya bukan yang di kitab kita punya. Ini Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Insya Allah di manasik kita sendiri nanti dibagiin ada doa itu. Ada kan, Pak? Ya nanti kita bagiin manasik yang perkumpulan doa-doa yang kita buatkan agar Bapak Ibu sekalian nggak bingung nyarinya di mana ini doa tulisannya. Jadi nanti kita berikan manasik yang doanya kita kumpulkan semua. Di Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Itu minum zam-zam. Dan perlu diingat Bapak Ibu sekalian, minum zam-zam adabnya dan sunnahnya. Yang pertama, kalau mau minum zam-zam itu menghadap kiblat. Mana arah kiblat kita? Jadi sengaja teman-teman yang nggak ngadep ngulon, nggak ngadepin saya suruh Pak ngadepin saya. Kenapa? Karena sunnah ngadep kiblat. Lalu Pak, lalu yang namanya minum zam-zam sunnahnya berdiri. Nah, yang paling perlu diingat siapa saja dan ingetin teman. Kalau di sono minum, karena zam-zam ini Bapak Ibu sekalian, bukan di Mekah aja minuman jamaah dikasih zam-zam. Madinah sendiri itu minumnya zam-zam semua. Dibawa pakai tangki dari Mekah ke Madinah. Bukan Madinah aja. Kita ziarah ke namanya tempat mikot yang namanya Bir Ali. Nah, Bir Ali sendiri itu minumnya minum buat jamaah. Dia ke taman Bir Ali, ada tinggal mencet di bawah, di atasnya zam-zam. Jadi Bapak Ibu sekalian, minum zam-zam, katakan sampai ke dalam masjid baru sampai. Kebanyakan 90% ngadepin got. Ngadepin tempat air zam-zamnya kan mereka got. Jadi ngadepin apa? Hadapin tempat zam-zamnya. Padahal kita mesti balik belakang. Kalau memang posisinya kita udah ngadep kiblat, ya kita enak di Madinah. Lalu masuk, kita tinggal melempengin lurus menghadap kiblat. Maka sunnah kita menghadap kiblat. Bapak Ibu sekalian rapi tawaf mau sa'i. Itu sengaja dipersiapkan buat minum zam-zam. Nah, minum zam-zamnya itu puter badan agar menghadap kiblat. Jangan minum zam-zam membelakangi kiblat. Udah kebagian ini Bu? Mudah-mudahan udah kebagian semua. Mari kita minum zam-zamnya. Ikutin saya baca doanya. Dan sebelumnya menghadap kiblat. Yang nggak ngadep mulun geser sedikit atau. Jadi biar supaya adabnya yang namanya minum zam-zam menghadap kiblat. Lalu Bapak Ibu sekalian, mari ikuti saya yang namanya berkebagian apa? Jangan sampai ada yang nggak kebagian. Karena kita membiasakan yang namanya minum zam-zam di sini sengaja emang zam-zam bener dan gelasnya bakal pers-pers ya nanti. Mari Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Min kulli da'in wa saqamin.
lillahi ta'ala. Ya Allah, beri rezeki kami yang namanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, dan sembuh dari seluruh penyakit. Karena Allah Ta'ala, silakan diminum 3 kali cegukan, jangan sekaligus. Biasanya yang agak sibuk yang namanya buat yang mau nanti pulang haji adalah ibu-ibu. Makanya beli gelas ini karena Bapak Ibu sekalian, jatah Zam-Zam nggak sepuas hati. Jatah Zam-Zam cuma 5 liter. Insya Allah di Pondok Gede terimanya Zam-Zamnya 5 liter. Jadi kebanyakan kita yang namanya kehidupan. Ini yang problema setiap tahun jamaah haji. Mengakalin dengan berbagai cara agar supaya bisa bawa Zam-Zam lebih banyak lagi. Padahal yang paling gampang caranya beli aja Zam-Zam di sini, kagak pakai repot-repot karena jatah 5 liter. Kita di sini juga disiapin tuh yang namanya Zam-Zam, ada dirigen di belakang yang 5 liter. Jadi yang namanya kita minum Zam-Zam, kita tuangin keluarga. Tentunya kalau gelasnya gelas biasa buat ngeteh, ya kegedean gelasnya. Ya kalau gelasnya segini, rasanya kecil amat gelasnya. Kalau mau gede mah pergi ke Mekah. Ya kalau mau gede pergi ke Mekah ya masa. Ya kalau mau kayak gelas gede, meminumnya di sini, orang bawanya segitu adanya. Jatahnya 5 liter. Maka problem jamaah ngakalin yang orang yang mana aja. Problema itu Zam-Zam. Baru di Madinah belum ke Mekah. Udah ngerepotin masalah Zam-Zam. Ya udah masukin ke botol, udah dilakban segala macam, dikirim, dipaket segala macam. Nggak boleh, malah yang sering terjadi di bawah dimasukin ke dalam koper. Nggak boleh, itu larangan yang namanya air bawa ke dalam koper. Jadi yang disuruh, yang diatur itu yang ringan, enak-enak aja. Jadi jangan pakai repot. Kalau rasanya kurang, di sini juga kita siapin yang namanya air Zam-Zam. Kita sengaja jualin Zam-Zam tersebut. Ada yang 5 liter, ada yang 1 liter. Tinggal Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kita di sini dan sunnah minum air Zam-Zam beserta membaca doanya. Dan alhamdulillah kita telah minum air Zam-Zam dan kita baca doanya. Ya Allah marzuqna ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin billahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut manasik kita. Kemudian ia keluar dari babus sofa karena mengerjakan sa'i. Dan sunnah ia naik di tangga sofa dan membaca doanya. Bapak Ibu sekalian, ini di kitab sudah nggak diterapin lagi. Kenapa? Karena menjadi susah semuanya. Yang mana? Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau mau sa'i, habis sembahyang sunat tahiyat, sunat tawaf di makam Ibrahim. Pokoknya Bapak Ibu ikutin jamaah aja, ikut dibimbing aja. Bapak Ibu ikut jalan ke sini. Ini nggak lewat Babu Sofa lagi, karena dibikin jalur baru. Jalur baru di belakang makam Ibrahim, kita balik belakang. Tadinya
kita dari makam Ibrahim, lempengan Hajarul Aswad lagi, baru kita naik ke atas langsung ke sofa. Bejejelnya, penuhnya, berantakannya luar biasa di situ. Nah, perkembangan seperti itu pemerintah Saudi merubah. Jadi rapi orang sembahyang sunatul tawaf mau sa'i, dia jalan seluruhnya teman-teman dia. Tadinya yang mau sa'i, yang mau tawaf jalurnya sama. Nggak, jangan tanya penuhnya bejejelnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tinggal ngikutin aja. Sini jalannya Bu, ikutin aja. Itu ada tangga naik, nggak pakai tangga, cuman jalan aja yang mendaki dikit. Kagak pakai tangga, kagak. Dari mana? Dari kita sembahyang sunatul tawaf ke namanya sofa, ke namanya kita mau sa'i. Nanti udah sampai ke masanya, udah sampai ke Jabal Sofanya, baru kita baca doa naik ke Jabal Sofa. Jadi rapi itu kita hanya apa? Hanya jalan saja, habis rapi yang namanya sembahyang sunatul tawaf, udah rapi minum zam-zam. Maka dikata di sini kemudian ia keluar dari babu sofa karena mengerjakan sa'i. Dan sunnah ia naik di tangga sofa dan membaca doanya. Bapak Ibu sekalian ingat doanya, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baitah aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima faman tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi dari mulai tangganya naik itu sampai ke atas pas rapi doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah sampai di atas semua sudah siap mau sa'i, kita ajak mereka niat dulu. Niat apa? Niat sa'i. Walaupun niat sa'inya adalah sunnah. Sama dengan niat tawaf umroh. Niat tawaf umrohnya sunnah. Cuman kalau nggak niat nggak enak. Kenapa sunnah? Ya karena kita udah nawaitul umroh wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi mau sa'i, mau tawaf udah nggak perlu niat lagi. Kecuali tawafnya sunnah, niatnya wajib. Itu perbedaannya. Kalau sembahyang beda dengan sunnah dan wajib. Tapi kalau tawafnya sunnah, niatnya wajib. Tapi kalau tawafnya wajib, niatnya sunnah. Tapi nggak enak seluruh kerjaan tanpa kita niat. Maka Bapak Ibu sekalian kita ajak, kita bimbing dia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sa'i, ikutin, diajarin, baca doa sa'inya, niat sa'i. Langsung nanti setelah itu kita istilam, kita meninggalkan yang namanya Jabal Sofa. Karena inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Wa man tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini dan membaca doa di dalam sa'i. Di mana cek ini juga ada doanya, doa sa'i. Tapi yang enak biasanya manasik Arab. Jadi Bapak Ibu tinggal dengerin, yang bimbing baca, Ibu tinggal Bapak tinggal ngikutin baca doa yang namanya sa'i. Jadi jangan kagak baca doa. Nah, sunnah baca doanya. Dan baca doa dalam sa'i. Dan sunnah berlari antara dua pilar hijau. Tembok di tembok Masjidil Haram. Ini sudah nggak ada lagi yang namanya tempat yang namanya hijau di tembok Masjidil Haram. Sekarang posisinya dipindah. Di atas kepala kita, di daknya,
itu lampunya lampu hijau. Bukan adanya di pinggir tembok masjid. Jadi kita yang namanya pal hijau itu adanya neon hijaunya di kepala kita. Jadi dirubah, tadinya memang adanya di pinggir yang namanya tiang. Berdiri neon hijaunya. Kalau sekarang adanya di kepala kita. Jadi adanya apa? Adanya sampai di kepala kita. Dan jika selesai daripada sa'i umroh, maka bercukur rambut kepala semua jika laki-laki. Dan menggunting rambut kepala jika perempuan. Tapi sa'inya rapi dulu. Ingat kita baca sa'i kemarin. Dari Sofa ke Marwah 1. Dari Marwah ke Sofa 2. Terus rapinya kita di Marwah. Jadi Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa. Terakhir adalah Marwah Sofa. Dan Bapak Ibu sekalian, kita ajak mereka jamaah semua enggak jadi repot ngitung. Kenapa? Sofa Marwah, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa 4. Nah begitu 4 selesai, kita nggak langsung terusin. Kita ajak istirahat dulu di Marwah, di Sofa, doa. Agar supaya yang namanya tempat yang mustajabah kita khususin berdoa. Jadi yang namanya di Sofa jamaah kita ajak berdoa. Pertama mulai di situ. Tapi kalau di Marwah terakhir doa rapi sa'i. Tapi di Marwah di Sofa kita nggak niat kalau kagak kita berdoa khusus. Makanya jangan pakai repot. Jadi dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa 2. Dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa 4. Nah 4 kita ajak doa dulu. Udah kenyang berdoa, baru kita nerusin 3 putaran lagi. Kagak apa? Kagak kita keder udah berapa putarannya. Cuman ingat, jangan Sofa Marwah, Marwah Sofa 1 kecapean. Jadi Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 1. 4 kita ajak istirahat berdoa di situ. Berarti setelah selesai sa'i. Nah Bapak Ibu sekalian katakan selesai sa'i. Begitu selesai sa'i, sebelum tahallul kita doa dulu. Rapi doa, baru tahallul. Baru gunting rambut. Baru botakin rambut kepala bila laki-laki. Maka Bapak Ibu sekalian upayain sekhusyuk mungkin. Bapak Ibu sekalian, karena perlu diingat, ya kadang-kadang kita lupa 7 tempat yang mustajabah di Masjidil Haram, kita nggak kerjain tempat tersebut. Tempat yang mustajabah di Masjidil Haram, yang pertama di area tawaf, itu tempat yang mustajabah. Jadi yang namanya tawaf baca doa apa aja. Doa apa aja yang namanya di area tawaf. Yang kedua di area sa'i. Jadi tempat sa'i itu jalan tempat sa'i tempat yang mustajabah. Yang ketiga di Maqam Ibrahim. Tempat kita baca doa setelah tawaf. Yang keempat di yang namanya Hijr Ismail. Yang namanya Mizab. Yang namanya Pancoran Mas. Itu tempat yang mustajabah. Yang keempat yang namanya Multazam.
Itu tempat yang mustajabah. Yang kelima itu adalah di makom Ibrahim. Itu tempat yang mustajabah. Lalu yang keenam di Sofa, Jabal Sofa, itu tempat yang mustajabah berdoa. Maka kita wajib upayain, kita sengaja upayain. Maka setiap habis doa Bapak Ibu sekalian, saya ajak teman-teman semua berdoa dengan niat masing-masing. Jadi setelah doa Bapak Ibu sekalian aminin, tapi di ujungnya berdoa dengan niat masing-masing. Karena niat masing-masing kan lain-lain tujuannya, niatnya nggak bisa disamai. Nah udah rapi niat masing-masing, baru ditutup doanya. Yang terakhir adalah di yang namanya marwah. Marwah kita doa rapi daripada melakukan sa'i. Itu tempat, 7 tempat yang mustajabah. Jadi kita berdoa kapan aja, dalam kondisi apa saja, banyak-banyak kita berdoa. Agar supaya semuanya dimudahkan Allah, dikabulkan semua hajat kita. Bapak Ibu sekalian, yang namanya dan jika selesai daripada sa'i tadi sudah dibaca, dan jika selesai daripada sa'i umroh, maka cukur rambut kepala semua. Jika laki-laki, kalau mau dibotakin, dan menggunting rambut kepala sekedar ujung jari. Yang namanya rambut kepala, ingat ibu-ibu sekalian, yang namanya tahallul, gunting rambut kepala. Jangan rambut jambang jika perempuan. Nah, yang diingat, adapun jika sa'inya sa'i haji, maka sobarlah ia hingga selesai tawaf rukun, baru tahallul. Nanti Bapak Ibu sekalian kita pilih. Kalau yang ngambilnya nanti dia ngambilnya ifrad, dia sampai ke Mekah tawafnya tawaf kudum. Lalu habis dia tawaf kudum dia sa'i haji. Tapi orang yang tamattu gunting rambut, dia nggak boleh gunting rambut. Kalau gunting rambut ya kena kambing. Nanti rapi dia, yang namanya tahallul awal, baru dia gunting rambut. Dia lontar akobah, gunting rambut, tahallul awal. Dia tawaf ifadah, tawaf haji, dia gunting rambut, namanya tahallul awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belum bisa katakan kondisi yang sebenarnya buat jamaah. Karena dapat kloternya belum ketahuan. Jangan cerita kloternya, nyetor aja belum ketahuan, ya ini jadi masalah. Karena kita bisa katakan setelah kloter itu udah ketahuan kita. Gelombang pertama, kedua. Seandainya nasib kita yang terbaiknya kita kloter terakhir sekali, itu jamaah kita bebasin. Mau ifrad, mau tamattu. Kalau mau ifrad begini, kalau mau tamattu begini. Karena sekarang semuanya masih kalau. Ya kalau. Jadi maksudnya tadi saya ceritakan, kalau dia ngambilnya ifrad, itu nggak kena dam tamattu. Cuma habis tawaf kudum bisa langsung sa'i haji. Rapi sa'i nggak boleh cukur. Tapi kalau yang tamattu boleh, habis ya tawafnya tawaf umroh, sa'inya sa'i umroh, rapi sa'i langsung tahallul. Boleh pakai pakaian biasa. Selesai, dia boleh pakai pakaian biasa. Tapi kalau yang ifrad, pakai ihram terus sampai wukuf Arafah. Ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita pilihin, dia milih, begitu dia di lapangan mau ngerubah, ini yang jadi berabe. Karena saya pernah tahun 94, 96 atau bareng Sofwan saya haji bawa jamaah 200-an, itu adalah
begitu kita ajak dia, pilihan dia ifrad. Oke. Kalau ifrad begitu selesai sampai di rumah rapi tawaf sa'i, yang ambilnya tamattu pakai pakaian biasa. Tahu-tahu dia ya nggak boleh pakai pakaian biasa sebelum dia wukuf Arafah. Cing mau tukar aja, cing mau tamattu aja. Ya kagak bisa main tukar-tukaran. Maka dari awal ini mesti punya kesimpulan. Karena manasik diajarin. Tapi yang pinternya saya nurutin bagaimana ngatur. Agar supaya saya nggak terlalu capek. Enak kita ngaturnya. Tapi kalau kita main wajibin, tamattu, ifrad, itu jadi nggak bagus. Kenapa? Karena diktator kalau begitu. Tapi begitu kita pilihin, dia pilih sendiri. Begitu rapi pulang ke rumah orang-orang pakai pakaian biasa, dia masih pakai ihram terus sampai rapi. Mau ganti, ada suatu hal musibah baru boleh tukar. Rambutnya kena kutu, itu boleh dia batalin yang namanya hajinya jadiin umroh. Tapi kalau nggak ada halangan nggak boleh. Maka Bapak Ibu sekalian kita upayain seperti itu. Dan yang saya sarankan buat Bapak Ibu sekalian, minta dalam hal ibadah haji yang teringan. Jangan yang berat, yang teringan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau bapak ngambilnya ifrad, itu tahan wangi-wangiannya sampai sekian hari. Kita orang yang nggak tahan dengan bau badan. Orang kita tabiatnya jangan bangun tidur. Mau tidur aja mandi orang kita. Kalau mandi pakai sabun wangi. Yang namanya ihram nggak boleh pakai sabun wangi. Yang kedua, pasta gigi. Kalau dia pakai odol, mesti odol orang yang ihram, odol yang nggak ada pewanginya. Kalau dia pakai odol yang biasa nggak boleh, kena fidyah. Makanya yang teringan, kita nggak betah kalau nggak ngodol, nggak ngerapiin, nggak bersihin gigi, itu kita keterbiasaan. Makanya yang teringan aja, yang kagak menjadi beban Bapak Ibu sekalian. Bermula sunnah di hari 8, kita lanjutkan sebentar. Setelah Bapak Ibu sekalian istirahat dulu sebentar, minum minuman yang ada dan makanannya yang ada, agar supaya bisa rohah sedikit. Baru ada nanti tanya jawab setelah Bapak Ibu sekalian minum dan makan makanan yang ada di depannya. Benar, minyak angin. Para diujuk jari saya sambut. Sekali saja, udah. Kira-kira berapa kali? Kira-kira berapa kali lagi nih Mas? Wah? Biasanya kita nunggu rapi pelunasan. Biasanya kita nunggu ke kondisi pelunasan. Iya. Ini pelunasan belum ada kabarnya. Ya kita kan besok kan udah tanggal sampah. Betul. Kita lihat situasinya aja kan. Kita di situasi pelunasan lah. Nah, Ya kan paling juga kan 3 kali lagi. iya paling banyak. Paling banyak 3 kali lagi. Udah maksimal begitu belum ada mau diapain? Iya. Iya, gitu aja. Ya mau gak mau kita tutup. Iya. Cuman kalau ada bisnis persiapan kan belum praktek. Iya. Enggak, biasanya plastik. Rasanya mau berangkat nanti. Mau berangkat aja. Iya, 2 minggu sebelum berangkat. Lebih ngenas daripada sebelum sekarang masih jauh. Iya. Nah,
Karena kasihan kalau belum pelunasan komunikasinya, Iya, betul. ngumpulinnya. Karena minggu lagi udah tanggal Saban. Sama minggu terakhir ya. Apa? Iya, ini minggu terakhir. Iya kan hari Jumat kan. Iya. Kalau kita hitung 10, 2 kali lagi. Apaan? Kalau kita hitung 10 kali, 2 kali lagi. Iya. Ini udah 8 kan? Wah, Ya, ini udah 8 kita mulai. ini 8. Ini udah 8 ini. Iya. Biar kita makan duluan. Baik. Biar kita makan dulu, Iya. jangan kita ngomong. Biasanya kan dia sambil makan nanyain masalah kesehatan. Betul. Ini biar dia tenang dulu. Ya. Ini mah ya 10 menit, ya 11 menit. Ada kamar mandi di kamar. Mungkin ada jemaah yang ingin mau ke kamar mandi, silakan. Mumpung masih istirahat. Biasanya habis ditantangan presiden juga nggak langsung kan. Habis ditantangan presiden biasanya nggak langsung juga. Jadi semingguan dulu. Iya, Iya. Nah, kalau sekarang langsung besok enggak, udah semingguan. iya. Nah, dan pelaksanaan itu biasanya dari tanggal yang ditentukan sebulan. Ya makanya jamaah dikasih tahu Bang Pun, manasik ya paling banyak 3 kali lagi. Karena Sabtu Minggu besok datang nggak sabar. Ya, jadi kita nggak sampai habis. Ya, nggak apa. Iya, jadi minggu terakhir itu kita betul. Tapi bisa sebelum nisfu, bisa setelah nisfu. Jadi mungkin bisa 2 kali lagi, bisa 3 kali lagi. Jadi jangan tanda tanya. Iya. Tinggal ngatur teknis pelunasan. Tinggal ngatur teknis pelunasan aja nanti. Iya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjut manasik kita yang namanya bermula sunnah di hari 8. Kita lanjut manasik kita adalah bermula sunnah di hari 8. Yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, sebagai ancang-ancang saja. Apa?
Yang pertama tanggal 1 Zilhijjah kita sudah nggak mengadakan umroh lagi. Kita pindahkan untuk ibadah lain di bulan haji. Apa? Jadi Bapak Ibu kita ajak sembahyang puasa sunnah haji. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tapi yang biasanya teman-teman itu 5 kali. Dan ada yang sampai 7 kali. Di tanggal 1 Zilhijjah, kondisi Mekah sudah penuh, agar supaya nggak capek fisiknya menjelang haknya. Kita ajak yang namanya puasa sunnah. Dan puasa sunnah kebanyakan seperti ini diiriin oleh jamaah lain, rombongan lain. Kenapa? Karena kalau kita dikoordinir. Maksudnya yang namanya kita tanggal 1 haji, mari semua kita melakukan puasa sunnah. Karena kalau kita mau ke Mekah puasa berapa duit biayanya? Kalau ini kita sambil santai, kita bisa mengalihkan dengan Bapak Ibu sekalian, banyak baca Quran, banyak hatamin Al-Quran. Kalau sudah tanggal 1 haji masih umroh, khawab sa'inya sudah luar biasa penuhnya. Jadi kita sampai target tawaf sa'i itu tanggal 1 Zilhijjah di off. Jadi sebelumnya kita langsung kita upayain program yang namanya umroh itu bisa tercapai. Mau gelombang berapa kek, mau awal kek, mau akhir kek, pokoknya yang namanya umroh minimal 7 kali ja'ronah. Tan'im, tidak lupa yang namanya Hudaybiyah, yang namanya Qarnul Manazil Mikotnya. Jadi yang penting yang namanya ja'ronah itu agar supaya mendapatkan pahala 1 haji. Karena 7 ja'ronah dapat pahala 1 haji. Kaul yang kedua, 3 ja'ronah mendapatkan pahala haji. Jadi minimal bagi yang sudah tua kondisinya lemah 3 kali ja'ronah. Tapi bagi yang sehat jangan nggak dapat 7 kali ja'ronah. Kenapa? Karena kesempatan kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kita manfaatkan. Makanya tanggal 1 haji dikasih tahu seluruh jamaah untuk melakukan puasa sunnah. Jadi sahurnya kita bersama. Buka puasanya kita bersama, tinggal atur aja yang namanya buka, yang namanya sahur. Jadi sebelum kita masuk berbulan sunnah di hari 8. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula sunnah di hari 8 bulan haji, bahwa ia keluar dari Mekah jika ia belum ihram haji, maka ia berihram dari Mekah sebagaimana aturan yang tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggal 8 kita diperintahkan keluar dari Mekah. Yang belum ihram haji disuruh ihram haji. Aturannya kita udah baca kemarin. Udah rapi, yang namanya potong kuku udah siap-siap. Udah mandi ihram, udah pakai pakaian ihram, udah sembahyang sunnatul ihram. Maka disunnah di hari 8 bulan haji bahwa ia keluar dari Mekah. Dan jika ia belum ihram haji, maka ia berihram dari Mekah. Sebagaimana aturan yang tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian, maka jika ia sampai di Mina, ini yang pakai ittiba'ur Rasul. Bapak Ibu sekalian, yang namanya program haji reguler
dari Mekah itu nggak ke Mina, dibawanya langsung ke Arafah. Dan kadang-kadang wukufnya masih besok, pagi tanggal 8 udah sampai di Arafah, wukufnya masih besok. Maka tergantung qur'ahnya, hasil undiannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya orang yang tarwiyah itu baru dia langsung sampainya ke Mina. Nah, orang yang tarwiyah ini adalah biasanya rombongan Muhammadiyah dan Persis. Buat yang namanya jamaah reguler itu nggak ngambil tarwiyah, nggak yang namanya malam 9 nginep di Mina. Malam 9 jamaah reguler nginepnya di Arafah. Nah, ini lihat Bapak Ibu sekalian, ini khusus yang tarwiyah. Jika ia sampai di Mina, maka ia baca doa Minanya. Yang kita udah baca di kemarin, ada di belakang doa yang namanya Mina. Dan sunnah bermalam di Mina. Malam 9. Jadi malam 9 nginepnya di Mina. Tapi jamaah reguler ini nginepnya semuanya di Arafah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu termasuk orang yang reguler, nginepnya malam 9 di Arafah bukan di Mina. Pertanyaannya, kenapa kagak nginep di Mina? Kenapa dia ngambil langsung ke Mekah? Karena jamaah demikian banyak, sulit untuk mengkoordinasinya hari 9 dari Mina ke Arafah. Jadi yang namanya Persis Jamaah Muhammadiyah khusus mereka. Dan ransum mereka dari sebelum catering itu siap di Mina. Kalau buat sekarang Bapak Ibu sekalian, ransumnya itu buat malam hari 9, malam 9 adanya di Arafah. Jadi siap ransumnya di Arafah. Jadi kagak melakukan yang namanya tarwiyah. Kalau mau tarwiyah, mesti tidak ikut dengan rombongan pemerintah tadi. Agar supaya kalau mau ittiba'ur Rasul, dia yang namanya tarwiyah. Tarwiyah melakukan yang namanya malam 9, nginepnya di mana? Di Mina. Kalau anaknya masih muda, jamaahnya masih muda, temannya muda-muda semua, itu lebih enak cara begitu. Dan mobil banyak dari Mekah ke Mina. Nanti dari Mina ke Arafah juga mobil banyak. Tapi kalau buat mengkoordinir jamaah sebegian banyaknya nggak mungkin. Makanya Bapak Ibu sekalian, nginepnya adalah malam 9 di Arafah. Jadi wukuf Arafah udah gak ada masalah, udah dari situ dari malam. Bapak Ibu sekalian, hingga pagi. Bermalam di Mina malam 9 hingga pagi. Keluar matahari. Maka berjalanlah ke Arafah. Jadi yang namanya dari Mina berangkat ke Arafah pagi-pagi. Serta membanyakkan talbiyah sambil berjalan dari Mina ke Arafah. Jadi bapaknya banyak talbiyah. Kalau sekarang, kalau yang orang sananya, orang yang banyak travel yang mahal pakai kereta. Dari Mina ke Arafah pakai kereta, ada keretanya. Jadi buat orang yang biasa agak sulit kalau mau pakai kereta. Jadi mobil banyak, sebenarnya Sarko juga banyak. Tapi buat mencakup jamaah yang sekian banyak nggak mungkin. Maka Bapak Ibu sekalian, adalah hari 9 pagi dari Mina berangkat ke Arafah. Dalam perjalanan banyak-banyak baca talbiyah dan doa hingga sampai di Namiroh, hingga sampai di Masjid Namiroh. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian
Masjid Namiroh ini adalah masjid yang ada baru sampai dari Mina ke Arafah. Masjid Namiroh ini adalah mukanya itu di luar tanah haram, di luar Arafah, tengah ke akhir ke muka itu Arafah. Jadi masjidnya terbelah dua. Ke depan itu adalah bukan Arafah. Lalu dari tengah ke muka itu Arafah sampai ke jabal yang namanya Arafah. Jadi yang namanya Bapak Ibu sekalian, Masjid Namiroh itu adalah tempat Rasulullah wukuf, lalu dia yang namanya sebelum masuk waktu wukuf, dia berada di ujung di muka yang namanya mihrabnya. Itu berada di luar Arafah. Masuk waktu zuhur, baru dia masuk ke Arafah. Sunnah buat yang bisa seperti itu ittiba'ur Rasul. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya Masjid Namiroh pertama sampai di Arafah. Dan untuk mengingatnya paling gampang Bapak Ibu sekalian, Arafah itu batasnya. Ada batas tanah Arafah. Dengan pengumuman bidayah Arafah berwarna kuning. Jadi warna kuning itu mengelilingi Arafah. Jadi begitu kita lihat dari jauh ada papan tinggi itu warna kuning mengelilingi Arafah. Sebelum masuk itu luar Arafah. Masuk itu namanya dalam Arafah. Yang dikata bidayah Mekah, bidayah Arafah kalau baru masuk. Lalu di dalamnya dia masuk, keluar itu namanya nihayah Arafah. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk mengingatnya, papannya, temboknya atas merek pembatas warna kuning. Bapak Ibu sekalian kita lihat dia dia sampai di Namiroh. Maka sunnah berhenti di tempat itu hingga gelincir matahari, hingga masuk waktu zuhur. Maka barulah itu masuk di Arafah. Kenapa? Karena Rasulullah seperti itu melakukannya. Sampai dia di Arafah, masuk ke Arafahnya sesuai mazhab Syafi'i yang namanya masuk waktu wukuf adalah zawal, adalah masuk waktu zuhur. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pun seperti itu. Jadi pindah di Masjid Namiroh yang arahnya Arafah setelah gelincir matahari. Maka barulah itu masuk di Arafah. Bapak Ibu sekalian, dan sunnah mandi karena wukuf Arafah. Jadi ini yang sulit buat seluruh jamaah. Karena dalam waktu yang bersamaan, sunnah ini nggak bisa kita kerjain dengan fasilitas yang ada dengan banyaknya jamaah. Yang saya katakan dari awal manasik, kalau mau mandi Arafah, mazhabnya pindah dulu. Kenapa? Karena Ahmad bin Hambal Hanafi masuk wukuf Arafah itu dari fajar, dari subuh. Jadi subuh boleh mandi Arafah, mazhabnya adalah Hanafi. Tapi kalau Syafi'i, mazhabnya adalah zuhur baru masuk yang namanya hari Arafah. Jadi lihat situasi dan kondisinya. Mandi waktu mau duha itu bisa. Niat mandinya mandi Arafah, walaupun Syafi'i belum masuk waktunya, tapi Hanafi sudah. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Maka berwukuflah di Arafah dengan sehabis-habis hudur dan khusyuk
dan sungguh-sungguh bertaubat daripada segala maksiat dan membesarkan pengharapan kepada Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosanya dan menerima segala permintaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi, dalam situasi yang namanya wukuf Arafah, wajib mengupayakan ini. Artinya hudur, khusyuk, sungguh-sungguh bertaubat segala maksiat dan membesarkan pengharapan kepada Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosanya dan meminta dan menerima segala permintaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya wukuf Arafah, yang namanya doa di Arafah, hanya kitab yang saya dapati melakukan yang namanya kalau ada hati keraguan sudah wukuf Arafah dosanya tidak diampuni, termasuk berdosa. Jadi kita yakin sudah wukuf Arafah dosa kita diampuni semua, jangan ada keraguan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, di kitab Al-Qira'ah di Qari Umul Qura itu adalah menganggap berdosa. Di Ihya Ulumuddin saya baca baru beberapa pertemuan kemarin, itu adalah termasuk berdosa bila sudah wukuf Arafah ada hati terbetik dosanya belum diampuni. Maka Bapak Ibu sekalian wajib sudah yakin, hakul yakin dosa sudah diampuni. Karena dari awal mulai zikir itu Bapak Ibu sekalian diajak untuk istighfar sekhusyuk mungkin. Karena baca 100 kali Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali. Pertama zikir Arafah. Di situ tempat kita yakini benar-benar bahwa kita diampuni segala dosa kita. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita teruskan pengajian besok dan sunnah membaca suratul Anbiya dan suratul Hasyr dan membanyakan membaca Qul huwallahu ahad. Insya Allah pengajian yang akan datang. Dan perlu sebelum dibuka jawabannya tanya jawab, sebelum informasi tentang kesehatan, saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena manasik kita paling banyak 3 kali lagi. Dan kemungkinan lihat situasinya bisa 2 kali lagi. Tapi paling banyak 3 kali lagi. Karena kita programnya 10 kali manasik. Tapi kalau 10 kali takut nanti setoran belum buka, belum selesai. Menginformasinya agak sulit. Maka Bapak Ibu sekalian jangan sampai bertanya-tanya. Paling banyak 3 kali manasik. Dan nggak rapi bulan Syakban kita masih manasik aja minggunya. Minggu terakhirnya dibebasin untuk kebutuhan yang namanya mau lebaran, mau puasa. Jadi insya Allah pengajian kita tinggal pertemuan 3 kali lagi, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Dan 3 kali, ketiganya penutupan manasik, insya Allah kita berhadiah, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana biasa, bila ada yang kurang jelas perlu dipertanyakan dan informasi insya Allah akan disampaikan pada adik saya. Sofwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man. Bapak Ibu sekalian, jemaah haji 2025 alhamdulillah sudah mendekati waktunya mau pelunasan, tapi sampai saat ini Presiden pun belum tanda tangan untuk kesepakatan setoran haji tahun ini. Kita masih menunggu dari Kepresnya. Nanti kalau sudah Kepresnya turun, baru akan ada turunan dari KMA-nya, dari Menteri Agamanya. Nah, di situ baru ketahuan kapan kita bisa melunasi dan berapa yang harus dilunasi.
ala kulli hal semua penunjang-penunjangnya kita sedang mempersiapkan baik dari manasik-manasik dan materi-materi kita diberikan oleh kiai kita ataupun kesehatan-kesehatan yang sudah kita jalani. Sampai kemarin terakhir hari Jumat itu sudah lebih dari 80 orang yang sudah istiqomah. Buat Bapak Ibu sekalian yang masih dalam pemeriksaan, mohon dilanjutkan, baik yang pada dokter penyakit dalam atau paru ya atau ginjal atau lainnya, diterusin aja. Kita berdoa semuanya insya Allah buat kebaikan kita, buat kesehatan kita. Jadi semoga memang ketika kita mau berangkat benar-benar diperiksa. Jadi kita berangkat dalam keadaan kita semua sehat walafiat. Kenapa? Karena kerjaan haji dan umroh semuanya adalah kerjaan fisik. Adapun bacaan-bacaan doa bisa bahasanya yang biasa kita baca kita lakukan boleh, kita pakai bahasa Indonesia boleh, tapi yang tidak bisa dibohongin adalah hadirnya badan kita, kesehatannya badan kita. Kenapa sekarang diceknya sangat kritik? Itulah gunanya pemerintah menginginkan, baik pemerintah Saudi atau pemerintah Indonesia menginginkan seluruh jamaah haji ketika mereka berhaji dalam keadaan sehat. Gitu. Dan kita sangat berdoa semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang dalam proses pengobatan mohon diterusin aja. Jangan dipikirin, ya semakin dipikirin makin stres, berangkat kagak stres iya, ya. Tapi kalau kita berobat aja, kesehatan kita insya Allah sehat dan insya Allah keberangkatan kita juga berangkat. Sekarang masih ada sekitar 40-an lagi jamaah kita yang masih belum istiqomah. Di antaranya mungkin ada yang masih HbA1c-nya itu masih di atas 10. Insya Allah nggak terlalu sulit kalau memang mengikuti aturannya, karena jaraknya kita ini alhamdulillah masih agak cukup lumayan lama karena tanggal berapa pelunasannya belum ketahuan. Tahun kemarin sudah mulai pelunasan aja baru mulai check up, dan ketika sudah pelunasan belum ada ketahuan yang sudah istiqomah. Ini belum pelunasan sudah di atas 80 jamaah dinyatakan istiqomah. Nah, nanti teman-teman surat istiqomahnya yang semuanya periksa di Puskesmas Cengkareng, nggak usah sibuk-sibuk ke Puskesmas Cengkareng untuk ngambil istiqomahnya. Kecuali ada jamaah yang di Kalideres, mau nggak mau dia yang ambil sendiri, karena saya belum pernah berkoordinasi dengan pihak Puskesmas Kalideresnya. Tapi kalau dengan Puskesmas Cengkareng semuanya sudah kita koordinasikan. Bahkan kemarin sudah Jumat juga sudah komunikasi, sengaja saya tidak ambil karena memang minggu-minggu besok saya masih modal balik sana, biar kita ambil sekalian. Tapi 50-an, hampir 60 sudah kita pegang. Yang sisanya masih di sana saya belum ambil karena menunggu yang lain. Semoga sebelum pelunasan kita harapkan semua jamaah kita lulus istiqomahnya dan rezekinya diluaskan untuk bisa melunaskan. Jadi tidak ada yang terhambat baik dari kesehatan atau keuangan. Kita karena niat mau ibadah kepada Allah, semoga Allah mudahkan semua. Baik, setelah ini kita berikan waktu untuk tanya jawab, baik dari sisi ada yang bertanya kesehatan atau materi-materi yang baru diberikan atau materi yang sudah diberikan masih belum bisa dipahami, boleh dipertanyakan. Kita berikan waktu pertama untuk bapak-bapak baik yang di depan dan di dalam. Saya persilahkan yang mau bertanya. Yang di depan kali. Biasanya kalau mic-nya dibawain mau.
yang di dalam. Kalau nggak ada kita lempar ke ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu lebih siap, udah boleh kelihatan. Udah di luar kepala semua ya. Jadi sekali lagi yang lagi nggak ada ya. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Alhamdulillah. Memang apa yang saya katakan juga pertemuan. Saya biasa ngajar orang tua. Celah-celah yang bakal ditanya saya udah terangin duluan. Jadi mau nanya bingung apa yang gue mau tanya. Ya karena celah-celah yang bakal ditanya kita udah cerahin duluan. Ini bakal ditanya nih, ini begini solusinya. Ini begini solusinya. Alhamdulillah. Jadi mempersingkat waktu tentunya. Bapak Ibu bisa mengambil yang lain. Dan jangan kurang-kurang Bapak Ibu baca surah Yasin agar dimudahkan seluruh urusan kita. Bagi yang sudah selesai istatofahnya, apalagi yang belum selesai istatofahnya, jangan kurang-kurang baca Yasin setiap habis sembahyang maghrib. Mudah-mudahan semua diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin adada rabbil raqi salatan taj'alna min hadith ta'ati wa taufiq wa tuballighuna bihal hajjalil baitil atiq wa tarsukuna biha ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi Abi Bakrin as-Siddiq wa tusahhilu biha husna tariq wa taj'aluna biha khaira rafiq wa ala ahlihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aktub as-sihhata was-salamata wal-afiyata alaina wa ala jami' ahli baitina masyayikhina ustazina akribaina wa ala jami' hujjaj khususan hujjajana ya Allah wal khususat wal musafirin khususan safara waladin hajin wa jama'atih min Makkah ila al-bilad bi barrika wa bahrika wa jawwika minal muslimin min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma rizqna ya Allah rizqan halalan katsira hatta na'uda li a'malil umrah wal umrati Ramadan wa li a'malil hajj ma jami' ahli bait man amana du'ana. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma kami wa dzirabat awliya wa manabitis syajar. Allahumma ya adub la'i ma'aki wa ya sama'u akhi. Allahumma anta syafi jamil amrad. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haq wa idza maritu fa huwa yashfi. Isbi amradana ya Allah, isbi amradana ya Allah, isbi amradana ya Allah. Shifaan ajilan la yughadiru saqama. Allahumma ya Allah wa ballaghtana Rajab balina Sya'ban wa Ramadan. Allahumma ja'alna ya Allah fi Ramadan min najihin al-mumtazin. Allahumma arina wajha nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil manam. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah sakin hujjajana bi aqrabi ma yakun ilal masjidil haram wa bi aqrabi ma yakun ilal masjid nawawi syarif. Farij humuma hujjazina khususan fi armina, yassir umura hujjajina khususan fi armina,
سهل أمور حجاجنا خصوصا في أرمنا اللهم حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا وعمرتهم مقبولا وزيارتهم متقبلا اللهم ردهم من أوطانهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين في خير وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا يا الله كل عسير بجاه البشير النذير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا